berjalan waktu 5 tahun. Direktur punya berat, betul? Jangankan CEO, direktur aja berat, kepala cabang aja, betul? Jadi dia merubah impiannya, bukan merubah caranya, betul? Banyak orang begitu. Coba tanya sama anak muda yang idealis luar biasa, dahsyat, yes. Sekali lulus kuliah, kamu mau kerja di bidang apa? Saya kuliah komputer, saya harus kerja di bidang komputer. Makan tuh ya kan. Teman-teman, tidak ada orang yang punya cita-cita jadi agent, betul? Sekarang saya survei, di sini ada nggak sebelum kenal Prudential ngomong sama orang tuanya, Bu, saya punya cita-cita jadi agent asuransi, ada nggak? Nggak ada toh. Nah terus kita ngapain di sini? Nggak ada kan? Perlu disadari. Semua orang tidak mau jadi agent. Terus ngapain kita? Betul nggak? Tapi kalau ada satu pilihan yang lebih baik, teman-teman, betul? Lebih mulia, betul? Lebih cepat menghasilkan uang, kenapa tidak? Betul nggak? Lebih cepat mencapai impian-impian kita, ya. Harus dicoba dan harus diseriusin. Kerja 8 jam sehari, 5 hari seminggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, setia sampai pensiun, lalu ditendang keluar. Sekarang saya mau tanya ya teman-teman, ada nggak orang yang udah kerja 5, 10, 15 tahun dan bosnya bilang seperti ini, kamu ini kerja sangat rajin, karena saya sudah bosan sama perusahaan ini, nanti kalau saya pensiun semuanya buat kamu. Ada? Ada nggak? Kalau ada saya mau kerja, ada nggak? Nggak ada toh. Teman-teman tanya orang kerja, dia mau apa? Dia biasanya ngomong seperti ini, biasanya. Saya mau kumpulin modal, betul? Lalu buka usaha, betul? Nah kita kasih tahu dia, bro, lu usaha tidak perlu pakai modal di Prudential, betul? Nah lu join Prudential dan emang lebih bisa bangun jembatan, betul ya? Teman-teman, cara untuk bisa punya perusahaan bos hanya ada 2 cara. Saya kasih tips yang buat teman-teman. Teman-teman bilang gini, San, mati hidup saya tidak mau di Prudential. Nah saya kasih 2 tips. Teman-teman yang kerja nih kalau mau punya perusahaan sendiri, punya perusahaan bosnya. Yang pertama yaitu, betul Pak, nikahi anak bos. Jadi bapak mau punya perusahaan, nikahi anak bos, betul? Ya kalau anak bosnya mau, betul nggak? Ya kalau kayak saya sih rada ganteng, saya lebih gampang. Teman-teman ada susah, ya kan? Lo harus pede toh, betul? Kalau nggak pede, sih gini loh. Diri sendiri nggak percaya diri sendiri, siapa yang mau percaya, betul nggak? Ya harus percaya dulu, betul nggak? Ganteng, paling ganteng se-Asia, ya kan? Bercanda ya. Oke, nikah dengan anak bos. Yang kedua, teman-teman, bagaimana cara punya perusahaan? Betul Bu, nikah dengan istri bos. Benar. Selain itu, agak sulit. Saya punya skenario yang bagus. Nikah dengan istri bos karena si bos kena serangan jantung mendadak meninggal, dan istri bos melihat teman-teman sangat ganteng dan sangat luar biasa sehingga dia married sama teman-teman. Betul? Married sebulan ternyata jantung menular ke istri. Istri juga meninggal menyusul suaminya yang dulu. Jadi suami istri meninggal. Betul? Dan teman-teman pewaris harta satu-satunya perusahaan itu. Betul? Betul? Nah itu teman-teman akan punya perusahaan sendiri. Dan saya kasih tahu itu cuma terjadi di Indosiar. Tidak akan pernah di dunia nyata. Ya, kalau teman-teman masih harap begitu, susah ya. Indosiar tuh film-film sinetron yang ajab segala macam itu ada. Kalau dunia nyata sih nggak ada, ya susah. So Anda mau pilih mana? 7 kebahagiaan sebagai bangsawan atau teman-teman menderita di Prudential cerita 2 orang sehari? Ya, tapi di Prudential cerita 2 orang sehari itu hanya awalnya, hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun pertama. Ya, sisanya kita punya sistem yang luar biasa. Ya, hidup itu mengenai pilihan, teman-teman. Ya, semua mengenai pilihan. Saya ngomong sampai berbusa-busa di depan sini, tetap pilihan adanya di tangan teman-teman. Betul nggak? Saya cuma buka pikiran teman-teman aja.
bahwa ini loh intinya ya, anak begini aja kok bisa gitu loh. Nangkap ya? Pulang dari sini paling lihat teman-teman, lu masa kalah sama anak muka begitu, betul nggak? Nah, itu paling sudah tahu lah. Sebelum dia ngomong saya udah tahu. Besok adalah hari pembayaran 48 hari ini, oke? Nah ingat teman-teman, ini kata-kata bagus saya baru tambahin. Balas orang yang menghina teman-teman dengan senyuman, oke? Karena ketika ada orang yang berkata negatif tentang kamu, karena kalau kamu dan kamu masih butuh mereka sebagai penonton ketika kamu sukses. Ya, jangan dimusuhin. Bilang dalam hati, tenang, lu pasti jadi supporter gua waktu gua sukses. Nangkap ya? Jangan dimusuhi, ditemani aja. Ya. Dan udah jadi supporter, kita rekrut dia. Ya. Jadi agent. Kalau kita nggak pernah keluar, kita nggak mungkin kalah. Ya, ingat itu. Ya. Prudential, kalau kita nggak pernah nyerah, tidak mungkin kita kalah. Tidak mungkin, teman-teman. Ya, nggak mungkin. Ya. Ingat, pemenang itu tidak pernah mundur, tapi loser itu tidak pernah memulai. Ya, mulai aja nggak pernah. Ngomong sukses, kejauhan kok, lu mulai dulu, betul ya? Ini leader SUM, UM, saya kasih sedikit tips. Rekrut dengan hati, jangan selalu pikir offering, oke? Saya punya UM waktu dulu, sekarang udah nggak di Prudential lagi, karena saya nggak begitu suka sama dia juga. Ya, bukan orangnya, tapi sifat bisnisnya saya nggak suka. Ya orangnya sih saya suka, ya. Kenapa? Karena dia merekrut orang tidak dengan hati. Ya, dia rekrut orang hanya berdasarkan bisnis. Jadi dia hitung. Oh agent ini aku sudah traktir kamu makan 2 kali loh. Kamu kok belum closing? Nangkep ya? Rugi kok aku, gitu toh. Nah, dia ngomong begitu sama aku. Dari hari itu saya putusin, oke kok, udah apa? Berarti kamu udah cocok di Prudential. Betul? Karena dari hati kecilnya itu dia tidak mengasihi, betul? Kita bukan hubungan karyawan dan bos, betul? Kita hubungan manusia, tidak digaji, betul? Ya kalau makan saya tidak pernah hitungan sama agent saya. Makan ya makan, sebanyak-banyaknya makan. Betul nggak? Makan nggak bikin kita miskin kok, betul nggak? Ya udahlah. Cuman buat teman-teman yang UM, ya takar-takar juga, bener ya? Jangan makan kata Yusuf, jangan begitu. Dulu saya ingat ya kan, nggak ada begituan ya. Dulu waktu saya UM, kalau saya prospek teman-teman, saya kan nggak punya uang dulu ya. Saya prospek, jadi mama saya udah masakin saya nasi goreng. Jadi seumpama gini, saya hari ini prospek sama 4 agent saya, ya, sama saya berlima. Jadi mama saya tuh pagi-pagi dia sudah masakin nasi goreng. Kalau saya berlima, dia masakin nasi goreng 6. 1 buat cadangan, kalau ada yang mau nambah. Ya, jadi kita pagi-pagi pergi prospek, saya jemput teman-teman saya pergi prospek. Nasi goreng itu udah siap di belakang bagasi, teman-teman. Jadi waktu lapar ya kita nggak pergi makan. Kita turun atau di mobil kita makan nasi goreng. Itu untuk menghemat. Ya sampai sebegitunya kita UM. Ya pernah di UM juga saya hanya punya uang 50.000 teman-teman. 50.000. Saya tanya sama papa saya, Pak gimana nih kita prospeknya? Papa saya bilang apa? 2 pilihan. Papa saya tuh lebih dahsyat daripada kita juga. 2 pilihan. Apa tuh Pak? 1, you nggak prospek, nggak jadi apa-apa. Kedua, you prospek, bisa jadi ada hasil, bisa jadi tidak. Oke, ngerti Pak, yuk kita prospek. Masalahnya duit 50.000, isi bensin 40.000, 10.000 dipegang teman-teman, 5.000 buat parkir, 5.000 lagi beli gorengan 3.000, beli teh botol 2.000, dan masih 1.000. Jalan nggak? Jalan. Prospek nggak? Prospek. Ada hasil nggak? Belum tentu, betul ya? Tapi kita fight, betul nggak teman-teman? Karena kita ngerti prinsip, kalau nggak bergerak tidak ada hasil, betul? Kalau bergerak 50-50, bisa jadi ada hasil, bisa jadi tidak. Kalau tidak pun tidak masalah, coba lagi, betul ya? Nah kita ngerti prinsip itu teman-teman. Ya, itu sedikit mengenai kesulitan saya di UM. Ya, tapi saya yakin teman-teman di sini lebih oke. Harusnya nggak melalui masa-masa itu. Ya, sama satu pengalaman juga teman-teman waktu saya UM. Saya pulang kuliah waktu itu teman-teman. Mama saya bilang seperti ini, kok, kamu punya uang nggak? Berapa mah? 300.000 deh kok. Buat apa? Oh itu kok, buat bayar listrik.
So teman-teman, waktu itu listrik saya tuh pernah mau sempat diputus sama PLN karena udah nggak bayar sebulan lebih ya. Orangnya udah datang mau putusin listriknya, dan mama kasih 20.000, dia pulang, besok dia balik lagi kalau nggak bayar. Oh gitu mah, Koko sih nggak punya duit mah, aku masih juga waktu itu. Koko sih nggak punya duit mah, tapi Koko punya handphone Sony Ericsson K510i warna hitam, kamera belakang 1,3 megapiksel. Saya hafal bu, soalnya sebelum beli itu saya beli koran 4 kali, baca yang mana yang bagus gitu. Handphone itu baru beli. Saya bilang oke, tapi Koko punya handphone mah. Kita nggak usah mami sedih, kita jual handphone. Jual handphone saya jual teman-teman. Itu beli 1,5 saya jual 900.000. Saya jual 900.000, saya kasih mama saya semua duitnya. Saya bilang mami pegang aja. Besok bayar listrik, sisanya mami pegang potong sayur. Itu posisi udah full time di Prudential dan udah leader di Prudential, di UM. Ya. Lalu saya kan nggak punya handphone, betul ya? Nah, saya pinjamlah sama pacar saya. Bener ya? Karena saya ganteng, ya kan balik lagi. Enggak, bercanda ya. Saya pinjam pacar saya. Saya bilang, ya kan, saya punya handphone nih, gimana kita mau SMS-an? Dulu kita pernah SMS-an ya. Oh tenang, dia bilang, saya ada handphone 2. Nah, kamu pinjamlah 1. Ah iya. Ya kalau dia nggak pinjam gue, nggak bisa SMS-an, betul? Pilihannya cuma 2, ya kayak papa saya kan. Dia nggak pinjemin, nggak bisa SMS-an, dia pinjemin bisa SMS-an. Nah, itu pacar saya dulu teman-teman ya. Makanya saya pacaran sama dia tuh udah 7 tahun teman-teman. Dari zaman saya susah banget lah, nggak punya duit ya. Makan tuh sampai sepet kita ngumpulin receh teman-teman ya. Kumpulin receh tuh udah mati gini. Di rumah tuh kan suka ada uang logam, betul ya? 500, 200 gitu ya. Kita kumpulin sampai ada 5.000, 3.000. Pergi makan di warteg sampai sebegitunya. Saya bingung juga kenapa dia mau sama saya gitu kan. Wih bener loh ya. Terima kasih Bu ya. Oleh karena itu saya jalani Prudential dan saya sukses. Maka itu saya sukses, saya cepet-cepet lah meritin dia, betul? Karena kalau enggak saya kualat, betul? Susahnya mau, senengnya nggak mau ya kan? Ya, you are role model teman-teman ya. Kita role model. Kita harus hidup benar teman-teman sebagai leader. Ngomong jangan sembarangan, betul ya? Mulut jangan lemes kalau orang ngomong, betul ya? Apa aja ngomongin, jangan begitu, betul nggak teman-teman? Karena leader, sorry buat teman-teman, mungkin teman-teman masih UM, mungkin teman-teman masih SUM, ya. Grup belum besar. Suatu saat, teman-teman kalau besar grupnya, orang tuh melihat teman-teman, betul nggak? Kalau ngomong nggak bisa dipercaya, betul ya? Sembarangan. Kira-kira ada yang mau ikut nggak? Di sini bukan soal uang teman-teman, bukan soal sekedar uang. Banyak faktor yang orang bisa ikut kita, betul ya? Karena dia lihat kita baik, hidupnya benar, orangnya oke, maka dia mau ikut. Itu juga banyak, bukan soal duit loh, betul nggak? Ya, saya cerita saya rekrut agent baru-baru ini teman-teman, teman baik saya, teman baik dan nasabah saya yang paling besar. Semalam saya cerita juga sama Komandan. Jadi orang ini teman-teman sangat sukses. Di sekolah saya SMA, saya sudah lulus kan. Yang paling sukses, yang saya tahu selain saya, yaitu dia. Jadi saya punya prinsip, saya harus rekrut dia. Dia umur 31-32 tahun teman-teman, ya. Punya properti 10 teman-teman, ya. Rumah terakhir yang dia beli 9,8 M. Teman-teman, masuk polis di saya 1 bulan 28 juta. Ya, dia kerja dan buka usaha juga ada. Kerja gajinya luar biasa besar teman-teman, sekitar 100 juta lebih sebulan gajinya. Ya. Tapi saya bilang sama dia, you mau nggak di Prudential? Kenapa harus di Prudential? Saya bilang, karena di Prudential you bisa memberkati hidup banyak orang. Saya rekrutnya gitu. Contoh, saya kalau jadi speaker seperti ini dan orang ada yang termotivasi, berarti saya merubah hidup dia, betul nggak? Nah, di pekerjaan kamu bisa nggak? Dia diam. Jadi bukan soal uang, nangkap ya teman-teman ya. Dan akhirnya dia jadi agent. Dia jadi agent. Singkat cerita jadi agent baru sekitar sebulan lebih lah ya, 2 bulan. Bagus nggak? Bagus teman-teman. API-nya sampai hari ini 200 juta loh. 1 bulan lebih. 1 bulan lebih teman-teman. Ya. Dan dia bilang apa? San, kalau sampai akhir tahun Prudential kasih aku 1 bulan 50 juta, seluruh usaha aku, seluruh pekerjaan aku tutup semua. Aku akan full time di Prudential. Gini nggak? Seorang ikut kita bukan karena uang, betul nggak? Dia lihat kita ini orangnya baik, orangnya benar. Benar ya teman-teman ya? Dia
Jadi kita banyak curhat di situ ya, segala macam dia cerita. Ternyata kerjaan yang dia jalanin itu nggak seenak yang teman-teman kira. Gaji boleh besar, tapi tanggung jawab besar, pulang suka malam segala macam. Dan dia lihat orang Prudential sangat happy. Setiap hari kerjanya ketawa. Bener, dia sampai curhat loh, dia bilang, "San, gila, gue iri sama lu." Dia bilang, "Kenapa lu tau gak gue iri? Lu kayaknya gak ada beban banget hidup lu." Dia bilang, "Bener, sini ketawa, sono ketawa, makan ketawa, kayak orang gila." Dia bilang, "Ya bagus, apa yang mau dipikir, betul gak? Apa yang mau dipikir, betul gak teman-teman? Komisi 2 minggu sekali, betul? Belum habis udah datang, betul ya? Belum habis udah datang, apa yang mau dipikir, betul gak? Nikmatin aja, ya kan?" Nah, jadi orang mudah dimengerti, simple, menyenangkan, dan tulus. Dalam semua perjalanan adalah komandonya, ingat itu ya. Orang mengikuti kita bukan hanya karena uang. Ini saya cerita, hiduplah benar. Jadi kita harus seperti itu. Ya, saya cerita leader saya, inform leader saya. Orang nomor 1 income-nya di Prudential, Bapak Denny Utama. Beberapa leader dia bilang, "Kenapa saya ikut dia? Karena saya lihat hidupnya benar. Kemana-mana berdua istri, happy banget. Siang-siang jalan-jalan di mall, cekik sama istrinya. Jadi hal-hal seperti itu di luar uang, paham ya? Itu yang bikin orang mau ikut dia. Jadi bukan soal duit. Ya, kalau mau duit juga luar biasa, ya. Ini masa di foto-foto, slide-nya udah tak tinggal, ya. Tenang aja, foto orangnya aja. Terus, bukan? Tolong di itu. Kalau pencet. Oke, ya. Jaga hati dan hubungan baik. Teman aku yang tadi aku rekrut itu, teman-teman, aku sudah mau rekrut dia dari tahun 2010. 2008 udah jadi agent, tapi nggak begitu serius karena masukin keluarga doang. Dari 2010 aku sudah mau rekrut dia. Dia baru rekrut tahun hari ini 2015. Dia baru klik di Prudential. Dan sekali klik jangan tanya. Setiap hari prospek. Teman-teman, dia bukan kurang duit loh, tapi setiap hari pulangnya jam 12 jam 1. Ngapain prospek? Gila nggak? So jangan heran 1 bulan ini Api bisa 2 juta. Jangan heran. Pulang kerja jam 5, prospek 3 orang. Jam 7 janji orang, jam 9 janji orang. 2 nih. Kalau dia janji orang 3 orang, jam 3 udah keluar kantor, polos. Jam 3, jam 5 ketemu orang, jam 7 ketemu orang, jam 9 ketemu orang. 1 hari 3 orang. Dia kerjain itu suami istri, dua-duaan. Duit kurang nggak? Nggak kurang. Tapi kok mau fight di Prudential? Karena dia melihat Prudential dengan sisi yang berbeda. Ya di sini kita punya uang dan punya waktu. Ya. Jangan sombong nih dan pantang menyerah. Ingat, orang nggak mau ikut orang sombong. Ada nggak di sini yang mau ikut orang sombong? Ada nggak? Nggak ada. Karena orang sombong sendiri juga benci orang sombong. Ya kan? Jadi jangan dia sombong. Ya. Orang sombong ditanya, "Lu nggak kenal sama dia sombong?" "Kamu padahal dia sendiri sombong." Ya. Ini bisnis Anda, selalu ada di acara kantor, ada ataupun tidak adanya agent. Ya. Banyak orang bilang, "Aku nggak usah ke kantor lah karena nggak ada agent." Jangan. Karena ini bisnis kita, oke? Ini bisnis kita. Sekarang saya tanya sama Bapak yang buka toko itu, "Pak, kalau karyawan Bapak tidak masuk, Bapak buka toko enggak?" Karyawan tidak masuk, Bapak tidak buka toko. Karyawan Bapak tidak masuk, Bapak buka toko enggak? Buka dong. Sekarang lucu, agent aku udah ada yang datang, aku juga udah datang, kan lucu, betul nggak? Nah itu salah juga tuh konsep ya. Oke, putusin yang teman-teman mau, berjuang dalam segala keterbatasan teman-teman, ini penting banget. Punya motor, naik motor. Tidak punya motor, ya naik bus, betul? Tidak punya bus, ya naik kaki, betul? Jalan kaki lah, ya kan? Berjuang dalam segala keterbatasan. Kenapa sih harus sampai slide ini? Karena ada beberapa leader saya yang bilang seperti ini. Dia bilang, "Aku tuh kalau punya mobil, aku pasti start club." Ada nggak yang ngomong gitu? Banyak toh. Saya kasih tahu, dia punya mobil, naik klub iya, nggak start club. Betul. Karena fight-nya nggak ada, betul nggak? Mobil dibeli berdasarkan duit, betul? Bukan dari daun. Jadi harus prospek dulu, baru bisa beli mobil. Berjuang sampai batas akhir, berjuang sampai dirimu menjadi dirimu. Oke. Nah, saya bahas ini sedikit. Kenapa orang gagal kalau tidak mau jalani bisnis Prudential? Kenapa sih orang nggak jalani bisnis Prudential? Kenapa? Atau
dia udah jalan tapi kok udah join tapi nggak jalan. Kenapa? Teman-teman, satu, karena dia takut. Betul? Saya punya agent itu banyak teman-teman, ya. Dan semua agent penyakitnya sama, betul nggak? Maunya training terus, enak training kalau dikasih makan adem, betul? Tapi nggak punya prospek, mau jadi apa, betul nggak? Karena apa? Nih, takut, betul? Takut apa? Takut gagal, takut ditolak, takut memulai, betul? Teman-teman, takut nggak pernah bawa kita kemana-mana. Yang kedua, kenapa orang gagal? Nih, takut nih, fear. Orang bilang apa? Ada dua pilihan kalau kita mendengar kata fear. Forget everything and run. Atau, teman-teman, face everything and rush. Ada dua pilihan. Lupakan semuanya dan lari dari potensial, atau hadapi semuanya dan bertumbuh. Itu udah ada singkatannya, fear. Ya. Orang takut prospek karena dia belum pernah coba prospek lebih banyak. Itu aja. Kalau udah sering, udah gak ada rasanya. Betul nggak teman-teman? San, agent baru nih nanya. San, kamu tuh kalau ditolak tuh emang gak ada rasa sakit? Ada sih dulu. Sekarang tuh udah ada rasa. Betul nggak? Betul? Coba teman-teman nih ya, yang dulunya playboy, coba ya, berkaca. Saya nggak nanya siapa gitu loh, berkaca aja. Kalau di playboy ditolak cewek, ya biasa-biasa, betul nggak? Ya lu tolak mah biasa karena udah sering, betul. Tapi kalau orang yang nggak playboy ditolak tuh bisa guling-guling di lantai, betul? Itu karena kebiasaan, betul ya? Karena dia takut karena belum biasa. Yang kedua, gengsi, malu. Gila, gengsi aku yang jadi agent, mau ngomong apa, betul? Sekolah udah S4, ya kan? S6 sekarang Samsung ya. Sekolah udah S6, gelar udah banyak, ngomong Inggris bisa, Mandarin bisa, Jepang bisa, semua bisa, betul? Masa jadi agent, betul nggak? Teman-teman, gengsi nggak pernah bawa kita kemana-mana, betul? Sekarang kalau gengsi itu laku, saya juga mau punya gengsi. Contoh, teman-teman kalau ke Carrefour belanja barang, terus bilang sama kasirnya, Bu, saya nggak punya uang, tapi saya punya gengsi untuk membayar. Kira-kira berlaku nggak? Paling dia panggil satpam, Pak, orang gila, itu nggak? Teman-teman, gengsi tidak pernah bawa kita kemana-mana, betul? Apa gengsinya jadi agent? Teman-teman, jadi agent itu bergengsi, teman-teman. Serius. Coba lihat ke kantor, mobil BMW, betul nggak? Kalau ke bank nih, mobil BMW, wah itu teller yang ke depan, bukan yang ke dalam. Serius. Nasabah saya yang besar-besar, teman-teman, tidak pernah ke bank. Bener. Orang bank ke kantor dia, bener. Pak, saya mau nabung, saya depan mata saya loh. Dia bilang, saat dia tanya, aku tak telepon orang bank. Oh gitu kok, coba telepon Bang BI. Pak, saya mau nabung, coba deh ke kantor. Siap, nanti datang orangnya. Enak nggak? Tak perlu ngantri, itu nggak? Datang. Nih, kamu storingnya berapa M, kurang bang, betul nggak? Rapi-rapi gitu ya. Nah teman-teman, jadi kerja kita bukannya gengsi, tapi bergengsi. Ini semua tentang mindset yang salah, teman-teman. Jadi agent itu cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun, sisanya kita berbisnis. Itu teman-teman harus camkan. Ya. Apa salahnya dengan bisnis asuransi? Tidak ada yang salah, teman-teman. Yang salah cuma di mindset kita, betul nggak? Orang jual, kalau Aqua jual galon gas, itu namanya agent bukan? Agent. Orang jual pulsa, agent bukan? Agent. Kita jual polis, agent bukan? Agent. Kenapa mereka tidak malu, kita malu? Kenapa? Karena mindset. Betul? Saya punya saudara, dia jual pulsa. Kaya nggak? Bukan kaya-kaya lagi, teman-teman. 1 bulan 500 juta. Serius?
jual pulsa. Tapi pulsa yang kayak apa? Betul nggak? Bukan yang ngechat, lu mau nggak pulsa 25.000? Bukan begitu, betul nggak? Dia punya perusahaan itu penjual pulsa. Jadi dia bisnis pulsa, betul? Sama kayak kita bisnis asuransi. Nggak ada beda, cuma beda di mindset kita toh, ya. Nah, tidak yakin sama yang rekrut, sama Prudential, sama ini, sama diri sendiri, ya. Yang keempat, tidak sayang keluarga dan diri sendiri. Sebelumnya teman-teman baca ya. Kenapa orang gagal tidak mau menjalankan bisnis dalam kurung atau yang huruf kecil, padahal masih terbatas finansial dan waktu. Kalau dia sudah punya perusahaan 10, penghasilannya sebulan 1M, dia nggak mau jalanin pun masih masuk di akal, betul nggak? Akal sehat nih masih masuk, betul nggak teman-teman ya? Tapi ini toh makan aja susah, betul nggak? Sekolah anak aja masih ya di Udayana gitu ya. Udah khusus sekolah lagi Udayana gitu ya. Bukan di Universitas Udayana. Udah masih sekolah lagi ya. Masih begitu toh masih belagu. Itu ada yang salah ya. Karena tidak sayang keluarga dan diri sendiri. NATO, teman-teman tahu NATO? Iya, no action. Tok-tok doang tuh, betul nggak? Lu kalau mau tok-tok doang jangan di sini, betul nggak? Pergi ke Starbucks, tok sampai puas, betul? Dare to dream. Barack Obama bilang apa? You block your dream when you allow your fear to grow bigger than your faith. Ya, saya terjemahin ke dalam bahasa Jawa. Ya. Kamu blok mimpi kamu pada saat kamu membiarkan atau mengizinkan rasa takut kamu bertumbuh lebih besar dari imanmu. Kenapa orang takut? Karena rasa takut dia lebih besar dari iman dia, betul? Kalau iman dia lebih besar dari rasa takut, maka dia bergerak, betul? Boleh dibilang kurang beriman, betul nggak? Betul dong? Nah, ya berkaca ya. Teman-teman boleh lihat ini. Orang selalu bilang uang bukan segalanya. Lu ngomong duit. Aduh, gue bosen deh ngomong duit, betul ya? Ketemu leader, duit, hidup yang lebih baik, duit, hidup yang lebih baik. Gue bosen, betul nggak? Teman-teman, kita perlu sadar selama kita nginjak bumi, betul ya? Semua perlu uang, betul nggak? Jangan munafik dah, betul nggak? Betul nggak teman-teman? Sekarang teman-teman sekolahin anak, pakai duit nggak? Pakai. Gurunya nanya nggak, papa kamu bekerja di bidang apa? Kalau asuransi nggak boleh sekolah di sini, begitu nggak? Gila kali, betul nggak? Teman-teman, leader saya punya anak, itu sekolahnya satu sekolahan sama anaknya Haritanu Sudimjo. Jadi anaknya Haritanu sekolah satu kampung, sebelahnya Agent Prudential punya anak. Pertanyaannya, lebih gampang jadi Haritanu apa jadi agent? Jadi agent, jangan macam-macam deh, betul nggak? Kalau lebih gampang jadi Haritanu, saya mau jadi dia juga. Nih, uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Teman-teman lihat, ini ada cewek A, ini ada cewek B. Kira-kira menurut jejak tuh Ren, pilih A atau B? A. Yang kiri A, yang kanan B, itu pilih mana? B, betul? A. Pilih A, gue sumpahin lo. Teman-teman, ini adalah operasi plastik di Korea, ya. So, semua butuh uang. Saya pernah lihat hasil nyatanya. Itu penjahit baju, waktu saya merit dia salah satu penjahit bajunya. Saya lihat mukanya tuh kayak boneka. Saya liatin, cakep sih. Terus saya bilang, Ci, sorry Ci, you punya hidup bagus banget ya. Dan dia bilang apa? Itu operasi. Wah, kesal gitu. Dia punya hidung luar biasa, dia punya mata luar biasa. Wah, gila, operasi mana Ci, Korea ya? Iya. Wah, habis banyak dong. Iya, lumayan deh gitu dia bilang. Tapi repot Sam. Kenapa repot tuh Ci? Karena setahun 3 kali kita harus pulang ganti oli servis.
Serius, tahu 3 kali, minimal 2 kali. Jadi itu harus dibenerin lah, nggak ngerti. Tapi cakep. Ya. Nah, buat teman-teman yang punya anak, sekali lahir, brojol, gitu kan. Waduh, mati lu. Pesek, mulutnya lebar, gitu kan. Matanya sipit, waduh, gila. Sorry, jangan disumpahin, betul? Tapi tenang nak, kata Irsan, papa harus jadi AM. Betul? Karena waktu papa jadi AM dan kamu umur 15, kamu tenang, papa akan beli tiket ke Korea. Dan kamu pasti cantik, betul? Iya. Pasti ya. Kalau misalnya udah nggak ketolong, ya kan udah banyak mata semua jelek, gampang. Di Korea juga melayani ganti leher. Jadi leher ke atas ganti bisa. Pak, kalau banyak dioperasi, mata itu segala macam gimana toh? Udah lehernya sekalian pak ke atas, satu paket lebih murah. Ya kan? Oke, di manakah Anda? Kamu boleh lihat ya, no money, no time, no money, have time, have money, no time, dan have money, have time. Ya, saya mau sharing satu, saya mau kasih tahu teman-teman. Kalau pekerjaan teman-teman yang teman-teman tekunin saat ini tidak bisa bawa teman-teman ke have money, have time, so teman-teman harus berpikir ulang. Ya, harus berpikir ulang. Dan kabar baik, Prudential hanya 3, 4, 5 tahun bisa kok. Ya, ada di depan mata teman-teman, betul? Dan teman-teman kabar baiknya sudah menginjak karpet merah Prudential, betul? Tinggal jalan, betul nggak? Udah dibukakan peluang sama Tuhan tuh, udah hoki banget, betul nggak teman-teman? Orang suka bilang, you hoki, memang I hoki. Ketemu Prudential aja udah hoki, betul nggak? Percaya sama Prudential aja udah hoki, betul nggak teman-teman? Karena banyak orang di luar sana tidak percaya Prudential, betul nggak? Saya percaya Prudential aja hoki, udah luar biasa, dahsyat. Sering nggak teman-teman ajak orang jadi agent, terus dia bilang nggak, betul nggak? Nggak mau, karena mereka tidak percaya. Untuk teman-teman yang percaya, itu lu hoki udah ada. Tuhan tuh kasih buka pikiran kita, betul nggak? Nih, zreng, Prudential nih masa depan kamu gitu. Cuman Tuhan nggak turun ke bumi langsung, betul nggak? Kalau Tuhan turun ke bumi langsung, saya juga takut, betul nggak? Betul ya? Dia ngomong melalui aku, melalui leader teman-teman, melalui kokan, betul? Betul? Nah, so itu harus dipikirkan. Ya. Teman-teman pernah dengar cerita ini nggak? Orang yang sangat beriman meninggal karena kebanjiran. Pernah dengar nggak? Pernah ya? Singkat ceritanya gini, ada orang yang sangat beriman, sangat-sangat beriman dan pemuka agama. Ya. Suatu saat banjir di rumah dia, teman-teman. Banjir sedempul. Datang kapal bot, bilang, "Pak, ini kapal bot. Yuk naik sebentar lagi. Air akan lebih naik karena masih hujan, Pak." "Tidak perlu, saya percaya Tuhan." Oh, lewat kapal bot. Air udah nyampe loteng, lantai 2. Datang lagi kapal bot, "Pak, lu jangan gila, ini kapal bot terakhir. Yuk naik. Habis ini udah gak ada lagi kapal bot, Pak. Lu tenang, ayo percaya Tuhan. Tuhan pasti tolong kan." Lewat kapal bot. Dia naik lagi ke atap, teman-teman. Pegangan sama antena, ya kan? Air udah seatap. Datang helikopter. "Pak, ini udah helikopter terakhir yang lewat sini. Ayo lu naik. Kalau nggak air udah makin naik lagi lu. Waduh kacau." "Tenang aja, saya percaya Tuhan. Tuhan pasti tolong saya." Singkat cerita, kelelep air dan meninggal. Sampai di sorga, teman-teman. Karena dia orang baik masuk sorga. Sampai di sorga, ketemu yang punya, yaitu Tuhan. Dia ngomong sama Tuhan, "Tuhan, saya setiap hari berdoa sama kamu, percaya sama kamu, dan menjalani ajaran agama. Kenapa kamu gak nolongin saya waktu banjir dan saya meninggal hari ini?" Tuhan menjawab, "Bentar nak, coba ai lihat dulu kitab kehidupan, ya kan? Bukalah Alkitab." Rasa-rasanya ai udah kirim 3 pertolongan deh. Pertama kapal bot, kedua kapal bot terakhir, ketiga helikopter. Dan lu gak mau. Dan dia bilang, "Oh itu dari Tuhan." "Ya iyalah, dablok masa harus turun." Nangkep ya?
Tuhan kasihlah bisnis yang udah pasti cuan alias untung, tidak mungkin rugi, betul? Ini depan mata, main-main, salah sendiri lu, betul nggak? Teman-teman buka mata dan hati dulu. Lewatin aja, nih. Richard Branson, teman-teman tahu nggak ini siapa? Tahu nggak ini siapa? Ini yang punya Virgin Group, Virgin Air, dia yang punya Virgin Group. Teman-teman search di Google, Virgin Group dia muncul namanya. Dia memiliki 100 berapa perusahaan gitu, miliki 100 berapa perusahaan. Jadi perusahaannya banyak, dan termasuk salah satu dari 300 orang terkaya di dunia. Ya, dan dia bilang apa? Jika seseorang menawarkan kamu kesempatan yang amazing, artinya kesempatan yang luar biasa, dan kamu tidak yakin tentang itu, hanya katakan saja iya dulu. Lalu belajar tentang itu. Nangkep ya? Kalau seseorang kasih kamu satu peluang dan kamu nggak ngerti, bilang aja iya. Lalu belajar. Nangkep ya? Nah. Oke, mindset yang benar. 4 tahun jadi arsitek teman-teman, 5 tahun jadi pengacara untuk sekolahnya aja, dan 10 tahun jadi dokter spesialis. Saya mau tanya sama teman-teman, udah 5 tahun jadi pengacara, 5 tahun sekolah, 4 tahun sekolah jadi arsitek, 10 tahun sekolah jadi dokter. Kira-kira saya mau tanya, waktu lulus, apakah dia langsung jadi arsitek terkenal? Apakah dia langsung jadi, oh aku 5 tahun di sekolah pengacara, lulus aku akan mendampingi Hotman, begitu? Siapa lu, betul nggak? Banyak yang lulus, betul ya? 10 tahun jadi dokter spesialis, belajar, nggak mahal lagi bayarnya. Lulus langsung jadi dokter terkenal? Tidak. Tapi teman-teman, akan lucu sekali, banyak sekali agent menjalankan bisnis prudensial 3-6 bulan saja, lalu dibilang nyerah dan bilang susah dan tidak hoki dan lain-lain, betul? So tidak fair, betul nggak? Orang sekolah 4 tahun loh, itu sekolah dia tiap hari masuk loh. Lulus belum tentu jadi arsitek yang benar, betul nggak? Bisa jadi bangun rumah roboh, betul nggak? Benar dong? Ini kita jadi agent hanya 3 bulan dan bilang susah, lewatan ya loh. Pengen di blender kan rasanya. Kalau saya ingat-ingat lagi, saya jangan naik pipa. Sejujurnya mereka sangat berdosa tidak memberi waktu pada diri mereka sendiri untuk sukses. Betul nggak? Betul. Nawarin orang 5-10 orang ditolak, susah. Aduh bu, apa? Orang sekolah aja bertahun-tahun bayar aja belum tentu sukses, masih dijalanin toh, betul nggak? Ada nggak yang bilang gini, aku nggak mau, aku sekolah arsitek. Terus ada yang ngomong gini, kamu nggak salah, arsitek udah banyak. Terus dia berhenti sekolah, ada nggak begitu? Gila, betul nggak? Tapi banyak orang agent, kamu nggak salah jadi agent. Gengsi lah segala macam, dia berhenti jadi agent, itu banyak. Kenapa? Karena sekolah bayar. Jadi agent nggak bayar. Balik lagi ke situ, ya. Teman-teman ngomong-ngomong soal sekolah, saya sekolah nggak begitu pintar teman-teman ya. Serius teman-teman, saya nggak begitu pintar. Teman-teman saya yang lain pintar ya. Waktu saya lulus teman-teman, IP terakhir saya itu 4 ya. IP saya terakhir 4 itu bagus kan? Kurang aja. Bukan 2,4 Pak, IP 4 berdua. IP saya 4 teman-teman, tapi berdua sama teman saya. Karena saya orangnya baik hati, rendah hati dan jujur ya kan. Saya ngomong sama teman saya, bro, orang itu sombong, kenapa sombong? Masa IP 4 sendiri, kita berdua tocos. 4 berdua. Kacau saya sekolah teman-teman ya. Tapi itu nggak pengaruh. Betul? Kenapa? Karena teman-teman saya IP-nya 3,7, 3,5, mereka masuk di bank. Betul? Masuk di bank, sekolah, masuk di bank, jadi manajemen trainee, segala macam. Teman-teman tahu nggak, masuk di bank itu, bank BCA itu kira-kira sampai berapa kali tes? Di sini ada nggak orang bank BCA, ada nggak? Bagian manajemen trainee, segala macam. Ada ya? Ada yang ngaku ya?
Teman-teman, teman saya masuk di situ sampai 9 kali tes. Gila. Dalam hati nih ya, gila lu, lebih murni dari air aqua. Benar, karena air aqua iklannya 18 kali penyaringan. Ini air, lu orang, betul nggak? 9 kali, betul. Luar biasa. Psikotes saya 3 kali. Saya bingung, yang waras jadi gila kali itu. Masuk 9 kali tes. Gaji ya paling seberapa? Betul nggak teman-teman? Udah ketaker antara 4, 5, 6, 7. Betul nggak? Ganteng dikit 8. Betul ya? Udah nggak mungkin lebih, betul nggak? Tapi teman-teman, saya memilih prudensial. Betul? 1 bulan bisa hasilkan ratusan juta. Betul ya? Teman-teman saya itu bukannya nggak hoki, bukan, tapi dia aja nggak mau jalanin dulu. Coba, saya selalu bilang, coba posisi dibalik. Dia kerjain prudensial, saya kerja dibalik. Apa yang terjadi teman-teman? Saya yakin dia jalanin pro akan lebih sukses dari saya. Kenapa? Karena lebih pintar, udah jelas, betul nggak? Betul dong? Lebih pintar, ya kan, dia lebih oke. Nah, saya masuk ke bank BCA, apa yang terjadi? Tidak mungkin masuk, betul nggak? Minimum IP 3, dia dan IP saya, waduh, ini 4 berdua, ada bisa, ya kan? Jangankan 9 kali tes, sekali aja nggak lolos, betul nggak? Tapi saya nggak mau kerja situ, betul? Saya mau jadi nasabahnya aja, betul ya? Saya kerja prudensial. Nah, banyak orang di luar sana, mereka bukan kurang pintar, bukan, tapi mereka kurang membuka hati dan pikirannya. Betul nggak teman-teman? Kerja boleh sama-sama kerja, betul? Kita berjuang sama-sama berjuang. Tapi kalau hasil di prudensial lebih bagus, kenapa nggak dicoba? Betul nggak? Mereka masih gengsi tadi, itu dia. Aku kan S1, jadi agent apa kata dunia, betul nggak? Betul, lu merit dimeritin mama lu, apa kata dunia itu baru. Ya dong? Nih, Anda berhenti tapi waktu tidak pernah menunggu Anda. Ketika Anda bertambah tua, Anda menemukan satu hal yang Anda sesali adalah hal yang tidak Anda lakukan. Ya, ini prinsip penyesalan. Ya, teman-teman. Di sini banyak anak muda? Banyak anak muda? Yang di bawah umur sesungguhnya di bawah 30 boleh angkat tangan? Oh, banyak ya umur sini ya. Saya bilang umur sesungguhnya ya. Oke, thank you. Jangan bilang gini, wah kata istriku ya begitu. Ya kata istrimu sesungguhnya ya. Teman-teman, kebanyakan kalau di bawah umur 25 berarti belum married. Betul ya? Khususnya yang cowok-cowok, teman-teman harus sadar ini. Ya, saya kasih tahu teman-teman satu realita ya, teman-teman tidak bisa menghindari. Ya. Teman-teman, kira-kira kalau married, seorang perempuan dia membutuhkan apa? Gaun masih murah, mas kawin masih murah. Yang paling pertama dia pasti perlu rumah. Betul? Sekarang rumah harganya berapa? Standar, saya nggak bilang mewah. Berapa? Saya taruhlah rumah, ya, 350 juta. Oke nggak? Nggak ada, ya pokoknya harus ada, ya. Yang tahu, ya kan? Mobil berapa kira-kira? Ya udah jangan aneh-aneh lah, Avanza, ya kan? 180. Avanza sejuta umat, ya kan? Mobil Avanza itu mobil paling susah disalip loh. Iya. Coba lu salip, depannya ada lagi, salip, ada lagi, susah. Kalau mobilnya bukan apa salip, ada lagi, mana nih? Jarang soalnya, ya. Kalau Avanza coba salip sampai Muntaber masih ada. Nah, biaya merit kira-kira berapa? 100 lah ya, 100. Total 600. Sebenarnya sih merit 100 juta sih udah kelewatan juga sih sebenarnya. Iya, karena bukan mengecilkan teman-teman ya, tapi ini realita.
kemarin 6 bulan lalu mbak saya ngeliatin anaknya, mbak saya loh, tukang cuci gosok, ngeliatin anaknya, ya tutup jalan, tenda biru ya, tutup jalan. Saya tanya, mbak, seluruhnya habis berapa? 80 juta. Bener. Dalam hati yang hebat loh, betul nggak? Tukang cuci gosok 80 juta, betul nggak? Dalam hati teman gue S1 juga belum tentu bisa kayak begitu, betul nggak? Iya. Nih, total rumah mobil merit 600 juta, betul? Kalau teman-teman sekarang punya gaji 10 juta, bagus nggak? Bagus. Kalau gaji 10 juta, saya bilang dia nabung lah 5 juta, bagus nggak? Bagus. 5 juta nabung. Teman-teman, kalau dia sebulan rutin menabung 5 juta untuk capai 600 berapa lama? Nih, 10 tahun. Semua anak muda ya, yang berani pacaran, ngomonglah sama pasangannya. Di atas kertas kita akan menikah 10 tahun lagi. Ya, kamu tunggu saya ya. Iya, saya tunggu, besok dia kamu cowok lain. Betul nggak? Teman-teman, ini realita. Betul nggak? Kalau teman saya yang merit bisa di hotel bintang 5, ya, itu saya berani taruhan kepala. Taruhannya kepala. Duit bapaknya. Betul nggak? Nggak mungkin duit dia. Sangat jarang. Usia 25, 27, 28, 30, merit sampai miliaran, punya rumah miliaran. Dari hasil kerja bisa dibilang itu namanya Mission Impossible yang ke-7. Dimainkan oleh Tom Cruise dan kawan-kawan. Teman-teman perhatikan ini. Sadari. Kalau aku tetap pegang kerjaanku ini, kapan ya aku mau merit? Gak usah bilang bahagia orang tua, itu urusan nanti, betul nggak? Merit dulu deh, yang paling gampang, betul nggak? Belum lagi orang tua loh, ya kan? Waktu dia bukan waktu kita. Dia bisa nggak orang tua menunggu kita sukses? Belum tentu, betul nggak teman-teman? Saya puji Tuhan melalui bisnis Prudential, saya udah kasih mama papa saya ke keliling Eropa waktu itu, Swiss, Jerman segala macam teman-teman. Ya, dan itu menggemparkan dunia keluarga kita. Wah, anak tukang pempek membawa mamanya ke Eropa. Saya pikir itu layak. Kenapa? Ya, karena mama saya sudah membesarkan saya dengan jerih payah, betul? Nah, saatnya tahun ini istri saya, ya kan? Gantian dong, kalau nggak cerai gua, ya kan? Istri saya, dan istri saya pun sebelum saya kesini saya udah confirm, dia saya hitung-hitung udah dapat Startup London. Ya berarti tahun depan kita jalan-jalan ke Eropa. So teman-teman, dia seperti ini ya, buat yang muda tolong sadar sesadar-sadarnya, betul? Kalau perlu ke gereja, ke masjid, berdoa dulu, Tuhan apakah ini jalanku? Udah pasti kata Tuhan. Benar. Teman-teman, kalau Tuhan boleh bilang, kamu tuh yo, udah gak pakai modal, hasilnya besar pasti gak mau, goblok, betul gak? Betul gak? Betul gak? Itu kalau Tuhan, betul, teman Tuhan tuh maha baik, betul ya? Nah, dia ngomong yang inilah, yang halus-halus, ya kan? So kalau kita masih gak serius, dia sayang, teman-teman. Ya, prinsipnya satu, kita join pro, gak join pro, umur tetap nambah, betul gak? Kita coba pro, gak coba pro, hari tetap lewat, betul ya? Tapi kalau kita coba dan sukses, hidup berubah, betul nggak? Kalau kita nggak coba, selamanya jadi penonton, betul nggak? Betul ya? Saya banyak teman-teman saya yang sekarang gila ya, lu enak ya di Prudential. Lu ngomong enak sekarang dulu, waktu aku prospek dulu awal-awal, kamu ngeledekin, betul? Dia udah lupa, betul? Tapi saya masih ingat. Itu jadi motivasi juga, betul nggak? Sekarang saya lihat teman saya kerja, wah luar biasa, dari pagi malam. Dalam hati ya, gila kasihan banget, Tuhan begitu baik, betul. Teman-teman, saya hari ini di sini happy sama teman-teman, betul ya. Kemarin juga saya happy sebulan ratusan juta, betul teman-teman ya. Saya, waduh Prudential, thank you banget Tuhan udah kirim bisnis yang luar biasa, betul ya. Ya, ini materi
materi udah selesai, believe in God, do your best, dan sisanya kita kasih ke Tuhan, ya. Oke, materi udah selesai. Kalau ada salah kata mau dimaafkan. Saya nggak tahu, mungkin ada jawab ya sebentar ya, Pak. Betul ya, Rocky Balboa. Oke. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Bapak Richard Sinulinga. Mungkin ada satu dua kata yang saya lupa, teman-teman boleh tanya, ya. Saya tanya lebih enak, gitu ya. Oke, kita akan masuk sesi tanya jawab.